Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Dan tentunya di Dokter Kito kita akan terus membahas seputar dunia kesehatan. Pemirsa, hari ini tema kita akan membahas tentang asma. Dan tentu bersama dengan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, ada Dr. Sylvia Rianisa Putri. Halo Dokter Sylvia. Halo. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Pertama kali berada di tengah-tengah kita pada hari ini. Betul sekali. Bagaimana perasaannya Dokter Sylvia? Ya, excited ya. Mudah-mudahan saya bisa berbagi dan bermanfaat buat pemirsa Di rumah ya. kita tentunya. Baik. Untuk Dokter Sylvia sendiri, untuk dinasnya di mana dok? Saya saat ini dinas di Rumah Sakit Bayangkara dan di Rumah Sakit Gading Medika. Jadi kalau pemirsa mau bertemu bisa jumpai ya. Bisa langsung jumpai Dokter Sylvia, dan Dokter Sylvia ini merupakan dokter spesialis paru-paru dan sangat ini ya akan berbagi kepada pemirsa di rumah tentang materi asma. Tapi Dokter Sylvia, hari ini juga kita akan bersama dengan Dokter Lisda. Halo Dokter Lisda. Halo Helda. Bagaimana kabarnya? Luar biasa Helda. Sehat? Sehat. Sudah tidak awam ya pemirsa di rumah ya bersama dengan Dokter Lisda, karena Dokter Lisda akan membantu saya hari ini ngobrol-ngobrol bersama dengan Dokter Sylvia. Sudah siap Dokter Lisda? Siap selalu Helda. Siap selalu. Baik, untuk Dokter Sylvia sendiri, dokter, karena tema kita hari ini akan membahas asma, sebenarnya untuk penjelasan kepada pemirsa di rumah juga dengan bahasa yang sederhana, bagaimana asma ini dapat menyerang saluran pernapasan manusia? Baik. Asma itu sebenarnya terjadi karena saluran napas seseorang itu dia lebih sensitif dibanding orang yang lain dan lebih responsif. Jadi dengan pajanan zat-zat tertentu, baik itu yang ada di udara maupun dari lingkungan yang lain, dia bisa merespons menimbulkan penyempitan di saluran napas yang nanti jadinya timbul gejala. Artinya itu penyempitan saluran napas. Betul ya, sekali. dokter ya. Dan itu terjadi seketika saja? Bisa bertahap. Jadi nanti akan saya jelaskan. Ada tahapan awalnya, tidak selalu muncul akan gejala yang jelas seperti sesak napas. Asma yang dikenal orang kan selama ini sesak napas dengan mengi begitu ya, ada bunyi ngik-ngik napasnya. Tapi tidak seperti itu saja. Jadi ada tahapan aslinya, mulai dari kecil. Ada yang mulai dari kecil, ada juga yang mulai dari dewasa. Terjadi semakin lama semakin sensitif sehingga timbul gejala. Secara lengkap akan kita bahas ya dokter ya. Tapi sebelum kita menilik lebih dalam, apakah benar sebenarnya asma ini penyakit bawaan sejak dini dokter? Benar, tapi tidak selalu. Benar, tapi tidak selalu. Jadi penasaran ya Dokter Iya, Lisda ya. penasaran sekali. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan benar tapi tidak selalu? Langsung saja pemirsa kita dengarkan penjelasan dari Dokter Sylvia terkait dengan penyakit asma. Ya, baik. Saya jelaskan sedikit ya mengenai asma. Asma itu sebenarnya kalau kita lihat di ini paru-paru kita dengan saluran napasnya, kalau dibedah ini tampilannya ada saluran napas, nanti ada kantong-kantong udara. Kita bernapas, udaranya diserap di kantong udara itu. Nah, pada orang normal, saluran napasnya itu dia tidak menyempit, tidak terlalu sensitif, tidak sensitif yang berlebihan dan tidak merespons yang berlebihan terhadap pajanan dari luar. Tapi bedanya pada orang asma, dia bisa menyempit. Lihat, ini dia berkontraksi saluran napasnya sehingga menjadi sempit. Akibatnya susah bernapas, bisa saja dada terasa berat atau nanti gejala-gejala yang lain. Nah ini kalau dia fase awal, bisa saja kemudian dia akan semakin menyempit. Pada saat apa? Itu yang kita sebut sebagai serangan asma. Jadi dia akan lebih menyempit lagi sehingga gejalanya lebih nyata gitu yang akan dialami oleh pasien. Berarti ada perbedaan ya dokter ya? Betul, pada saat dia sedang stabil dan pada saat sedang serangan itu berbeda.
penyempitan di saluran napasnya. Bayangkan ya, Iya, sangat, betul. sangat sempit sekali ya dokter ya. Iya betul, jadi saluran napas yang tadinya dia udaranya kalau dibandingkan dengan normal dia masih bisa kembali lagi, tapi pada saat serangan dia sangat menyempit sehingga kita bisa dengar kadang tanpa stetoskop itu ada suara ngik, ngik, ngik begitu napasnya. Saya lanjut ya. Nah ini bagaimana sebenarnya yang terjadi. Jadi bisa saja karena proses oksidasi. Jadi oksidan-oksidan yang ada di lingkungan, polutan, kemudian ada alergen, zat-zat yang bikin kita alergi. Jadi bisa saja misalnya serbuk sari atau debu-debu yang ada di lingkungan atau juga kerusakan epitel akibat infeksi, dia menyebabkan saluran napas itu menjadi tersensitisasi istilahnya. Jadi menjadi lebih sensitif sehingga dia akan mengaktifkan sel yang namanya eosinofil. Ini sangat besar sekali perannya dalam menimbulkan reaksi alergi dan salah satunya asma. Itu artinya dari zat oksidan ya dokter ya, Betul. bukan seperti makanan seperti itu? Makanan juga bisa jatuhnya ke dalam kelompok alergen. Alergen. Betul. Jadi alergen itu ada yang dari makanan, termasuk juga ada yang dari kita hirup dari udara. Gitu. Nah ini gejalanya. Gejala asma yang tadi saya jelaskan, mengi, bunyi nafasnya ada ngik-ngiknya. Dan tentunya sesak napas yang paling sering dirasakan oleh pasien. Kemudian satu lagi juga bisa terasa berat dadanya. Jadi rasanya untuk bernapas itu berat sekali. Tidak harus dia merasa sesak, tapi mulai merasa dadanya berat. Kemudian juga batuk. Ini yang masyarakat masih suka salah persepsi mungkin ya. Jadi dipikir asma itu hanya sesak atau ada menginya, padahal sebenarnya batuk pun sudah selalu merupakan gejala asma. Bagaimana gejalanya? Nah, gejalanya itu sifatnya bervariasi. Artinya apa? Tidak selalu pasien yang akan mengalami sesak napas atau batuk, tapi biasanya ada variasi. Misal, pada saat udara dingin mulai itu terpicu gitu. Biasanya pasien lebih mudah batuk-batuk atau dia menjadi sesak napas begitu. Untuk batuknya sendiri, Ya. kriteria batuknya seperti apa dokter? Apakah batuk yang berat sekali sehingga mengeluarkan dahak atau batuk kering? Oke, tidak harus sebenarnya. Batuknya memang mayoritas karena saluran napasnya itu sangat sensitif, ada banyak lendir yang dihasilkan sehingga biasanya akan batuknya berlendir atau beriak gitu pasiennya mengeluhkannya. Tapi tidak harus dahaknya berwarna kuning atau hijau seperti pada keadaan infeksi, bisa saja dahaknya itu hanya bening gitu. Nah, gejala asma ini variasinya itu tidak hanya kalau cuaca dingin ya, bisa juga dia malam. Jadi kadang-kadang pasien akan mengeluhkan, saya kok lebih sering batuknya pada saat malam hari, atau sesak saya subuh-subuh nih, bangun tidur sesak gitu, atau tidur menjadi tidak nyenyak karena batuk atau sesaknya sangat mengganggu. Seperti itu pada pasien asma. Apa yang mempengaruhi sehingga malam ataupun subuh seringkali terjadi? Apa mungkin dikarenakan dengan suhu? Betul, salah satu yang paling berpengaruh memang suhu. Jadi ada penelitian yang menemukan ternyata dengan perubahan suhu 2-3 derajat Celcius saja itu terjadi terpicu saluran napasnya untuk bereaksi. Sehingga biasanya malam, karena kan dibandingkan dengan suhu, apalagi suhu kita di Bengkulu ya yang selalu Panas di atas betul, di atas 30 derajat Celcius. Pada malam hari kan itu sudah di bawah 26 derajat Celcius, apalagi mendekati subuh. Sehingga memang biasanya gejalanya akan lebih jelas pada saat tersebut. Artinya secara garis besar penderita asma ini tidak bisa dengan suhu dingin dokter? Tidak selalu, karena ada yang tidak masalah. Ada yang pemicunya adalah yang lain, misalnya debu. Baik, berarti banyak sekali pemicu-pemicu dari asma ini. Secara lengkap akan kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Dokter Kita.